Bismillahirrahmanirrahim. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu dalam tiga hal. Yang pertama tauhid rububiyah. Yang nomor kali tauhid uluhiyah. Nomor 3 ini apa? Tauhid al-asma was sifat. Nah, kita mulai ingkang nomor pertama inggih menika tauhid ar-rububiyah. Napa ingkang dipun maksud tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah maknanipun inggih menika kita meyakini pilih satu-satunya zat, satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya satu-satunya zat yang mencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'." Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Semua yang menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita kedah yakin. Keyakinan bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang membentuk, ini namanya tauhid rububiyah. Kemudian di antara bentuk tauhid rububiyah yang kedua adalah annahu ar-razzaq li jami'id dawabi wal adamiyyin wa ghairihim. Di antara bentuk tauhid rububiyah adalah keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ar-razzaq. Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan rizki li jami'id dawab wal adamiyyin wa ghairihim, untuk semua binatang melata, untuk semua makhluknya termasuk manusia. Yang menciptakan, yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah juga sudah tegaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah lah yang memberikan rizkinya. Jadi Bapak Ibu, tauhid rububiyah itu maknanya kita yakin yang memberikan rizki kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti kita tidak dipulihkan dalam bab masalah keyakinan Allah memberi rizki itu, ya. Kita yakin dengan sebab, ini enggak boleh. Tapi harus yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus pun di para jamaah, contoh yakin dengan sebab yang tidak dipulihkan. Dan kita harus yakin semata-mata bergantung masalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pun ngeten. Dalam bab masalah berobat nggih para jamaah. Misalipun enggak ada kebiasaan nalika berobat niku kalih dokter si A misalipun. Kados-kados misalnya kok mangke ganti dokter lintu, wis pokoke gak waras mbek dokter lintu niku. Warase nggih kalih dokter niki. Seolah-olah pilih ingkang nggih dados penyebab tiang niku sembuh kanteng dokter niki kan kata. Nah niki maknanya apa para jamaah? Berarti kita niki bergantung kepada sebab. Kenapa? Karena yang namanya dokter, yang namanya obat, yang kita minum, ini semuanya adalah sebab kita mendapatkan kesembuhan. Tapi hakikat yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diceritakan di dalam Al-Qur'an, ketika beliau sakit, beliau mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, yang memberikan sembuh Allah Subhanahu wa taala. Pramila para jamaah mboten angsal
kita niki bergantung kepada sebab. Allah Subhanahu wa taala kita yakini dalam bab tauhid rububiyah ini annahu malikul mulk, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki semua kerajaan yang ada di alam raya ini. Yang maha kuasa itu Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wal mudabbir li syu'unil alam kullah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam raya ini. Tidak ada Tuhan yang lain yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu kapan datang hujan, kapan reda tidak ada hujan. Allah lah yang mengatur hujan. Nggih. Pramila kita mboten angsal enggak ada keyakinan pilih hujan itu kadang kados-kados kenging dipun perintah nggih. Wayahe udan la udan hujan. Wayahe mboten udan dipenging udan. Napa namine niki kados pawang hujan. Nah niki mboten leres. Karena yang menguasai dan mengatur hujan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia tidak tahu kapan datangnya hujan. Nanti kalau kita buka di surat Luqman ayat terakhir itu, di antara 5 hal yang ghaib yang hanya Allah yang tahu adalah al-ghais. Wa ya'lamu al-ghais. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hujan. Manusia enggak ada yang tahu tentang hujan. Kapan datangnya hujan enggak tahu. Nggih. Kalaulah ada tanda-tanda, itu pun juga enggak pasti turun hujan, mendung. Napa sagedipun pasti akan para jamaah terus mendung terus hujan, ngoten kan mboten saged. Kalaulah misalnya kita lihat ada perkiraan cuaca, namine mawon perkiraan. Manusia tidak bisa memastikan kapan datangnya hujan. Karena satu-satunya zat yang memastikan datangnya hujan, kapan turunnya, kapan redanya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa yu'izzu wa yudhillu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan kehinaan. Yang diangkat derajatnya, yang ditinggikan derajatnya, itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kemudian dihinakan, ya. Mungkin diuji dengan kekurangan-kekurangan yang dia butuhkan di alam raya ini. Tentu ini semuanya juga Allah Subhanahu wa taala. Qadirun ala kulli syai', Allah Subhanahu wa taala kuasa terhadap segala-galanya. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kuasa terhadap segala-galanya. Allah Maha Kuasa. Untuk itulah kalau kita cermati nih Bapak Ibu, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak pasti terjadi. Allah mengatakan kun fayakun, pasti terjadi. Dan kita yakin itu, gitu ya. Kita yakini seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara dalil bahwa adanya tauhid rububiyah ini pada ayat yang sering kita baca, bahkan setiap sholat kita baca surat Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Makna Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam niku nggih kalau tauhid rububiyah niku. Berarti kalau kita mengatakan Rabbul Alamin, berarti kita yakin, seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua urusan makhluknya. Itu maknanya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Di antara bentuk tauhid tadi adalah kita meniadakan sifat kekurangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keimanan kita ini enggak boleh ada sedikit pun Allah itu punya sedikit, atau mungkin Allah itu punya cacat, atau Allah itu punya celah, enggak boleh. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita di ayat kursi yang sering kita baca, ya, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ngantuk juga tidak tidur. Kenapa para jamaah? Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Karena sifat ngantuk, sifat tidur
itu sesuatu yang lemah, sesuatu yang menjadi aib, gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa taala tanzih. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu terbebas dari semua kekurangan-kekurangan tadi. Kalau manusia, sesempurna-sempurna manusia, pasti ada kekurangannya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan sedikit pun. Oh, Maha Kuasa. Tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala terbebas dari semua kekurangan-kekurangan. Sebagaimana makhluk pasti ada kekurangannya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak ada kekurangan. Maka kita yakini dan kita hindarkan semua keyakinan yang kemudian mengarahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala seolah-olah punya celah, Allah Subhanahu wa taala punya aib. Maka tidak dibolehkan kita memiliki keyakinan seperti itu. Bisa dipastikan Bapak Ibu, semua orang di muka bumi ini kalau ditanya siapa sih yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan langit, siapa yang mengaturnya, orang akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Mu'minun, surat ayat yang ke-86, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah." Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, tanyakan kepada mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Siapa Tuhan yang mencipta langit yang 7? Siapa yang punya arsy yang agung itu? Sayaquluna lillah. Orang-orang kafir itu mereka akan mengatakan yang menciptakan ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in. Katakan wahai Nabi Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapa yang memiliki semua alam raya ini? Siapa pemilik alam raya ini? Sayaquluna lillah. Mereka orang kafir, orang musyrik itu akan mengatakan yang memiliki ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kalau kita lihat Fir'aun, ya, termasuk nanti orang-orang yang ingkar di zaman Nabi, umumnya mereka juga meyakini yang menciptakan alam raya ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal, ini kan orang-orang yang ingkar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka yakin yang menciptakan alam raya ini Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak Ibu, tauhid yang pertama, tauhid rububiyah ini bukan hanya orang yang beriman yang meyakini, tapi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah pun umumnya mereka yakin dengan tauhid ini.